Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Adilah dengan NIM 223091 dari Prodi Manajemen kelas RA11. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai penjelasan dari beberapa materi. Di sini materi yang akan saya bahas itu ada konsep dasar manajemen sumber daya manusia, ada analisis dan perancangan pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, penempatan dan pemberhentian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu ada pengembangan karir. Nah, baik, di sini materi yang akan saya bahas, materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya di sini itu ada peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, yaitu mengatur seluruh karyawan agar secara efektif dalam melakukan pekerjaannya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, karyawan harus dianggap sebagai aset, bukan biaya organisasi. Peran tim manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan menyarankan bagaimana cara mengelola pekerja, termasuk mengelola pekerjaan ataupun mempekerjakan karyawan. Baik, selanjutnya di sini materi yang kedua yaitu analisis dan perancangan pekerjaan. Jadi, analisis pekerjaan ialah proses sistematis untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Nah, pentingnya analisis pekerjaan terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia, termasuk dalam rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya di sini itu ada teknik perancangan pekerjaan yang efektif seperti wawancara dan observasi. Itu membantu menciptakan deskripsi pekerjaan yang jelas, mengurangi kesalahan rekrutmen, serta memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang sesuai. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya di sini itu ada perencanaan sumber daya manusia. Di sini itu ada beberapa langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yang strategis. Yang pertama itu ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Internal sendiri, analisis kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia saat ini seperti keterampilan, pengetahuan, dan tingkat kinerja karyawan. Dan eksternal sendiri, pemahaman tren industri, tantangan ekonomi, dan peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan strategi manajemen sumber daya manusia. Nah, materi yang selanjutnya di sini itu ada rekrutmen dan seleksi. Di sini juga ada beberapa langkah untuk melakukan proses rekrutmen yang efektif. Di sini kita bisa melakukan penyaringan awal. Misalnya meninjau CV dan surat lamaran untuk mencocokkan kualifikasi pelamar dengan persyaratan pekerjaan. Nah, di sini ada wawancara. Melakukan wawancara secara berstruktur atau tidak berstruktur untuk menggali informasi lebih lanjut si pelamar. Selanjutnya ada tes kompetensi. Melakukan tes teknis psikomotorik
untuk menilai keterampilan dan kepribadian pelamar. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada assessment center, menggunakan simulasi untuk menilai kinerja dalam situasi yang nyata. Nah, materi yang selanjutnya di sini itu ada penempatan dan pemberhentian. Jadi, proses penempatan karyawan melibatkan penugasan tenaga kerja ke posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkahnya termasuk mengidentifikasi kebutuhan perusahaan, pembuatan deskripsi pekerjaan, dan penilaian kandidat. Etika mencakup perlakuan adil terhadap karyawan yang diberhentikan, termasuk komunikasi yang jelas dan dukungan transisi untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghormati hak-hak karyawan. Nah, materi yang selanjutnya di sini itu ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong ekonomi. Nah, metode pelatihan yang efektif meliputi pelatihan formal, workshop, seminar, dan monitoring. Ini membantu individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu juga, pengembangan sumber daya manusia berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, serta menciptakan kunci dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing organisasi. Nah, materi yang terakhir di sini itu ada pengembangan karir. Untuk mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi, berikut di sini ada beberapa langkah yang efektif. Nah, yang pertama di sini ada penetapan tujuan bersama. Diskusikan ambisi karir karyawan dan dukungan yang dapat diberikan organisasi. Yang kedua di sini ada identifikasi keterampilan. Melakukan evaluasi keterampilan untuk merancang program pelatihan yang sesuai. Selanjutnya juga ada program pelatihan. Sediakan pelatihan teknis dan kepemimpinan untuk semua level karyawan. Yang keempat itu di sini ada sistem monitoring. Implementasi monitoring untuk membantu karyawan mencapai tujuan mereka. Nah, yang selanjutnya di sini itu ada fleksibilitas peran. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menjelajahi berbagai bidang pekerjaan, pengakuan dan penghargaan dengan budaya pengakuan untuk motivasi karyawan. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba menyimpulkan terkait dari beberapa materi yang telah saya bahas tadi. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau yang disebut dengan MSDM ialah proses integral dalam mengelola, mengatur, dan menggunakan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas organisasi dengan mengoptimalisasi keefektifan karyawan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Analisis pekerjaan ialah fondasi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Ini melibatkan pengumpulan tugas, tanggung jawab, kualifikasi yang diperlukan, dan cakupan pekerjaan untuk setiap posisi. Analisis pekerjaan membantu dalam mengembangkan strategi rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan penilaian kinerja yang lebih tepat sasaran. Langkah-langkah perencanaan strategi sumber daya manusia. Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Perencanaan SDM meliputi pengkajian dan penelaahan kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua, desain posisi kerja.
Desain posisi kerja melibatkan definisi tugas-tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi. Ini membantu dalam menyediakan informasi yang kuat untuk perencanaan sumber daya. Nah, proses rekrutmen yang efektif didasarkan pada hasil analisis pekerjaan dengan memahami tugas-tugas dan keterampilan yang diperlukan. Organisasi dapat merekrut kandidat yang sesuai dengan kebutuhan posisi tertentu. Penempatan dan pemberhentian. Penempatan karyawan yang tepat dipengaruhi oleh hasil analisis pekerjaan. Ini memastikan bahwa karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Etika pemberhentian karyawan yang memuat perlakuan hormat dan profesionalisme. Keputusan penghentian harus didasarkan pada alasan yang objektif dan transparan. Pelatihan dan pengembangan SDM sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Metode pelatihan bisa berupa pelatihan internal, eksternal, ataupun online. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Cara mendukung pengembangan karir karyawan yang melibatkan analisis pekerjaan yang cermat. Dengan memahami kebutuhan karyawan karir, organisasi dapat menyiapkan program pengembangan pelatihan, mentorship, dan kesempatan promosi yang relevan dengan potensi dan minat karyawan. Nah, dengan demikian, manajemen sumber daya manusia yang efektif meliputi analisis pekerjaan yang mendalam, perencanaan yang strategis, rekrutmen yang tepat, penempatan yang efektif, pelatihan yang berkelanjutan, dan dukungan pengembangan karir yang mendukung. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas organisasi dan mempertahankan daya saing lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.